Kalau kita lagi mau maksiat, kita itu jadi terpaku di situ dan gak mau pergi lagi. Ustadz sudah bilang iya, saya tahu saya harus pergi dari sini, tapi saya gak bisa. Itulah namanya syaiton. Makanya lebih baik kalau Anda, jadi gini, semakin pintar orang, dia semakin pintar tidak menjadikan dirinya ada di posisi dia bermaksiat. Kalau rasa negatif itu pengen maksiat, maka kalau kita pengen maksiat, sunnah Rasul ganti posisi. Itu sunnah Rasul. Makanya itulah penerapan daripada hadis, kalau kamu lagi marah, berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, baring. Baring juga masih marah, ambil wudhu. Intinya bergerak, pindah dari situ. Karena kalau Anda sudah pindah dari situ, biasanya pindah juga moodnya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya anak-anak lagi nangis, terus gimana? Lihat tuh ada cecek, tuh ada cecek, tuh ada cecek. Anak-anak ngeliat ke atas, kan gak bisa nangis kalau lihat ke atas. Ada gak orang nangis lihat ke atas itu? Gak ada kan ya? Bapak-bapak kalau lagi mau nangis kan begini. Kan gitu kan ya? Kenapa? Karena kita mengubah posisi badan supaya berubah mood, berubah emosi. Maka kalau lagi emosi, lagi mau maksiat, ganti posisi. Kalau pas lagi di rumah lagi mau maksiat, cari teman langsung udah. Nah teman ajaklah ngobrol tuh dia. Temennya tiba-tiba ngapain ini bocah datang gitu kan ya. Gak ada angin, gak ada hujan, datang bocah. Kenapa? Cuma mau ngajak ngobrol doang. Supaya kenapa? Supaya nggak jadi maksiat. Paham sampai di sini? Jadi kalau misalnya Anda lagi mau maksiat, yang pertama ganti posisi. Ganti posisi itu bisa jadi apa aja ya? Wudu. Ustadz, saya sudah duduk, tapi tetap marah, berbaring. Saya masih berbaring, tetap marah, berbaring terus, tetap marah juga. Ya udah berdiri kalau berbaring. Kalau dia lagi berbaring marah, berdiri. Kalau masih marah juga lari keliling lapangan sana. Kan kalau udah capek kan biasanya nggak marah. Kalau udah capek kan nggak jadi maksiat. Paham sampai di sini? Cuman susahnya kadang-kadang itu posisinya. Kalau kita lagi mau maksiat, kita itu jadi terpaku di situ dan nggak mau pergi lagi. Ustadz sudah bilang iya, saya tahu saya harus pergi dari sini, tapi saya nggak bisa. Itulah namanya syaiton. Makanya lebih baik kalau Anda, jadi gini, semakin pintar orang, dia semakin pintar tidak menjadikan dirinya ada di posisi dia bermaksiat. Paham maksudnya? Contoh, nih lihat ya, setiap maksiat ada polanya, lihat. Mohon maaf bapak-bapak, kalau orang nonton film porno sendirian atau rame-rame? Jawab ini, lebih tahu. Anda terjebak gitu kan ya. Orang kalau nonton film porno sendirian atau rame-rame? Sendirian. Maka kalau Anda ngasih anak Anda komputer di kamar, kamarnya bisa dikunci, itu pola-pola kemaksiatan. Jelas sampai di sini? Karena saya tahu itu pola kemaksiatan, saya tidak naruh komputer di tempat private. Karena saya tahu sendiri itu bisa buat maksiat, saya bilang sama anak-anak laki-laki saya, jangan berani kunci pintu. Lebih bagus lagi, pintunya nggak boleh ada kunci yang laki-laki itu. Yang perempuan boleh Ustadz? Boleh. Karena perempuan perlu privacy lebih daripada laki-laki dan perempuan lebih jarang dengan masalah-masalah kayak gini. Paham? Jangan taruh di mana posisi kita harus bermaksiat. Udah tahu lemah iman. Udah tahu nggak kuat sama cewek. Tiba-tiba ada kerjaan kantor, antum harus keluar kota. Oke, kemana? Pergi ke Makassar, bisa. Dan supaya lancar kamu ditemenin. Sama siapa? Sama Ica. Nah perempuan kan semuanya namanya Ica. Anissa Ica, Soliha Ica, gitu kan ya. Apalagi semuanya Ica. Demenin sama siapa? Sama Ica. Ica datang, cantik lagi, gitu kan ya. Ya sudah, kalau gitu berdua-duaan. Kira-kira gimana? Maksiat atau enggak? Paham maksud saya? Kalau sudah kayak gitu, ya wajar antum nggak bisa ngapa-ngapain. Wajar setan itu udah happy. Kenapa? Kalau sudah kayak gitu, udah bukan terbetik lagi Bu, bukan niat lagi. Itu namanya kalau kata Bang Napi sudah dikasih niat, nggak ada niat tapi ada kesempatan. Nah kesempatannya dapat. Maka jangan kasih dua-duanya. Jangan kasih niat, jangan kasih kesempatan. Cara belokin niat apa? Pindah tempat. Cara belokin cara untuk supaya kesempatan nggak maksiat gimana? Jangan masukin diri kita di tempat-tempat yang kita maksiat.
maka saya nggak pernah mau berdua-duaan dengan perempuan satu ruangan, ketutup, saya nggak pernah mau. Kenapa? Karena saya tahu Yusuf aja nggak bisa. Paham maksudnya? Apalagi Felix. Paham gak sih maksudnya? Lah Nabi aja setengah mati melawan itu. Apalagi kita, makanya jangan dicoba-coba. Maksiat itu sudah, jadi gini loh, setan itu pro. Pengalamannya itu selama manusia hidup. Which is jutaan tahun pengalaman dia itu. Lah kita itu baru berapa lama hidup di dunia. Terus merasa kita bisa untuk mengalahkan syaitan, gak mungkin. Kita tuh nggak bisa mungkin mengalahkan tipu daya syaitan. Yang kita bisa adalah kata Allah fasta'idz billah. Minta tolong sama Allah. Jadi jangan sok hebat frontal ngajak setan berantem ya. Jangan. Sudah pasti Anda kalah. Allah sudah ngasih tahu. Tapi kuncinya adalah fasta'idz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Caranya gimana? Pindah dari situ, ya Allah saya minta perlindungan ya Allah. Gimana cara minta perlindungan Allah? Pindah tempat, pindah aktivitas. Lagi mau maksiat, sholat. Lagi mau maksiat, sholat. Lagi mau maksiat, zikir. Lagi mau maksiat, cari orang ajak ngobrol. Maka ulama-ulama zaman dulu tuh macem-macem. Ada ulama-ulama yang tahu ada orang-orang tertentu malamnya maksiat. Gimana cara ulama ini supaya dia gak maksiat? Diajak ngobrol sampai subuh. Cuma ngomong doang, ngobrol-ngobrol doang, diajak ngobrol sampai subuh, ditemenin ngobrol gimana, ketawa ketiwi dan segala macam. Loh, ini ulama melakukan tidak manfaat. Enggak, itu lagi ngajak orang supaya enggak subuh karena orang ini maksiatnya malam-malam. Bisa difahami ya. Jadi itu juga pahala. Apa pahalanya? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu pahala tersendiri. Mencapai ibadah itu pahala lagi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, jadi itu caranya untuk menghilangkan yang negatif. Zikir. Zikir itu termasuk ya berpindah tadi. Zikir pada Allah subhanallah walhamdulillah. Ingat mati, itu bagus juga. Kalau saya lagi maksiat gini terus mati gimana? Mati lagi ngamuk. Waduh. Lagi ngamuk, tensi naik, sepaneng. Tewas. Gimana kira-kira? Bagus nggak itu masuk berita? Ibu-ibu Indra Prasta ikut pengajian hari Senin, meninggal dunia abis marah-marah, kan gak enak. Paham ya? Ingat mati itu membuat kita itu lebih halus hati kita. Makanya kalau saya lagi ribut sama istri saya, lagi marahan sama istri saya selalu mikir, kalau saya mati dalam keadaan ribut ini gimana? Bagus enggak? Kalau saya mati dalam keadaan kayak gini kira-kira bagus atau tidak? Itu membuat kita biasanya enggak jadi maksiat. Gitu ya, jadi intinya pindah posisi, cari aktivitas yang lain. Jadi kalau kita diem terus itu setan kuat banget tuh. Setan bisikin terus, gak apa-apa lah, udah lanjutin aja, mumpung gak ada yang lihat. Bisa, kan nanti bisa tobat, kata Ustadz gak ada yang sempurna. Paham ya?